Lupa ya? Enggak. Liturginya halaman 53. Saya teman saya atas ya Tuhan. Ya Tuhan. Terberkatilah kerajaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Raja Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud kepada Kristus Raja dan Allah kita. Marilah kita menyembah dan bersujud di hadapan Kristus sendiri Raja dan Allah kita. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sangat besar. Engkau telah menjubahi dirimu dengan pujian dan kehormatan, yang berjubahkan terang seperti pakaian, membentangkan langit seperti tirai, yang melingkupi bilik-biliknya dengan air, yang menjadikan awan-awan sebagai keretanya, yang berjalan di atas sayap angin, yang menjadikan roh malaikat-malaikat dan pelayan-pelayannya seperti nyala api, yang mendasarkan bumi di atas tumpuannya sehingga takkan goyah untuk seterusnya dan selamanya. Kedalaman bumi ialah pakaian yang menutupinya. Air telah tegak di atas gunung-gunung. Bukit-bukit terhadap hartikmu air itu melarikan diri. Terkejut karena suara gunturmu. Naik ke gunung-gunung, turun ke dataran yang rendah, ke tempat yang kau tetapkan bagi mereka. Telah kau tetapkan batas, takkan mereka lewati. Takkan kembali mereka menyelubungi bumi. Dikeluarkannya mata-mata air di antara lembah-lembah, mengalir di antara gunung-gunung, memberi minum segala binatang di padang, memuaskan haus keledai-keledai hutan. Di dekatnya burung-burung di udara berkicau, mengeluarkan suaranya dari batu karang. Ia mengairi gunung-gunung dari bilik-biliknya, bumi kenyang dari buah pekerjaanmu. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk melayani manusia, dan mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia, membuat wajahnya berseri karena minyak, dan makanan yang menguatkan hati manusia, kenyang pohon-pohon di padang, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya. Disitulah burung pipit akan membangun sarangnya, yang di sana burung ranggung yang sarangnya mendahuluinya. Gunung-gunung tinggi adalah perlindungan bagi rusa-rusa jantan, dan kelinci-kelinci berlindung di batu karang. Ia telah menetapkan bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu saat terbenamnya. Engkau mendatangkan kegelapan dan menjadi malam. Dan ketika itulah berkeliaran segala binatang di hutan. Singa-singa muda mengaum-aum mencari mangsa dan mencari makanannya dari pemberian Allah. Ketika fajar menyingsing berkumpullah semuanya dan berbaring di sarangnya. Manusia berangkat ke tempat pekerjaannya, ke tempat usahanya sampai petang.
Sungguh agunglah perbuatan-Mu ya Tuhan. Semuanya Kau jadikan dengan kebijaksanaan. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Demikianlah laut yang besar dan luas itu, yang bergerak tidak terbilang jumlahnya. Binatang yang kecil dan besar, di situ kapal-kapal berlayar, dan naga yang Kau jadikan untuk bermain-main dengannya. Semua menantikan Kau supaya diberikan makanan tepat pada musimnya. Pada waktu Engkau memberikannya kepada mereka, mereka memungutnya. Dan pada waktu Engkau membuka tangan-Mu, mereka dipuaskan dengan kebaikan-Mu. Tetapi pada waktu Engkau memalingkan wajah-Mu, mereka terkejut. Pada waktu Engkau mengambil hidup mereka, mereka mati dan kembali menjadi debu. Engkau akan mengutus Roh-Mu dan terciptalah mereka, dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan untuk selama-lamanya. Tuhan akan bersuka cita karena perbuatan-perbuatannya. Dia yang memandang bumi dan membuatnya gemetar, yang menyentuh gunung-gunung dan menjadikannya berasap. Aku hendak bernyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah perenunganku manis di hadapannya, dan aku akan bersuka cita di dalam Tuhan. Biarlah orang-orang berdosa lenyap dari bumi, dan orang-orang jahat tidak ada lagi. Berkatilah Tuhan, hai jiwaku. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Haleluya, 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 kemuliaan bagi-Mu ya Allah. Ya Allah, harapan kami, kemuliaan bagi-Mu. Dengan damai sejahtera mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi damai yang dari atas dan keselamatan jiwa kita, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi perdamaian seluruh dunia, patukan gereja-gereja milik Allah, dan bagi persatuan semua, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk dengan iman, kekusukan, rasa takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi metropolitan kita, Potius, para presbiter terhormat, para diakon dalam Kristus, bagi segenap rahib, serta kaum awam, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi pemimpin negara kita Jokowi, bagi negara kita ini, dan bagi mereka pemerintah negara ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi kota ini, bagi setiap kota dan tanah, setiap kaum beriman tinggal di dalamnya, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi cuaca-cuaca yang baik, berlimpahnya hasil bumi, dan bagi masa-masa tentram, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi mereka dalam bencana darat, air udara, bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang menderita, bagi mereka yang tahan, dan bagi keselamatan mereka, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi pelepasan kita dari semua kesakan, murka, kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tolonglah selamatkanlah kasihan dan guna kami ya Allah, dengan rahmat-Mu. Dengan mengenang tersuci merupakan mulia Sang Theotokos lalu Pramaria dengan senap orang suci, marilah kita menyerahkan tas sendiri seorang yang lain dan dengan senap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Karena bagi-Mu kemuliaan, hormat, dan sembah bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Ya Tuhanku berseru padamu, dengarkanlah aku, dengarkanlah aku ya Tuhan. Ya Tuhanku berseru padamu, dengarkanlah aku, perhatikan suara permohonanku padamu. Pada waktu ku berseru padamu,
dengarkan aku, ya Tuhan. Biarlah doaku sebagai persembahan hormatan sampai seperti pan petahan, dengarkan aku, ya Tuhan. Dupa. Keluarkanlah jiwaku dari dalam penjara, karena aku dapat mengakui namamu. Dengan sahabat orang-orang benar akan menanti-nantikan aku sampai engkau memberiku pahala. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Jika Engkau, ya Tuhan, menandai kesalahan-kesalahan, siapakah yang dapat bertahan? Tetapi padamu ada pengampunan. Demi namamu, ya Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Mu. Jiwaku mengharapkan Tuhan. Dari waktu berjaga-jaga pagi hingga malam, jaga pagi hingga malam, biarlah Israel berharap kepada Tuhan. Sebab dalam Tuhan ada belas kasih, dan di dalam Dia ada penebusan yang melimpah, dan Dia akan menebus Israel dari segala kesalahannya. Pujilah Tuhan hai segala bangsa, pujilah Dia hai suku-suku bangsa, sebab kasih-Nya melimpah atas kita, dan kebenaran-Nya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Hikmat perhatikan gembira, kemuliaan suci dari Bapa yang kekal, surgawi, suci, terberkati, Yesus Kristus sekarang telah sampai pada terbenamnya surya. Kami telah lihat terang surga, kami menghitung Sang Bapa, Putra dan Sang Roh Kudus halal. Karena layalah di setiap waktu Kau dipuji dengan suara nyaring, ya anak Allah, Sang pemberi hidup. Karenanya dunia memuliakan-Mu. Hikmat. Diambil dari kitab Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 13. Mari memperhatikan. Bahkan langit dan bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan Ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik.
Berfirmanlah Allah, hendaklah tunas menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian, tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Hikmat. Ambil dari kitab Bilangan pasal 24 ayat 2 sampai 3, 5 sampai 9 dan 17 sampai 18. Mari memperhatikan. Bila yang memandang ke depan dan melihat orang Israel berkemah menurut suku Tak mereka, usah nanti. maka roh Allah menghidupi dia. Lalu ucapkanlah panjangnya katanya, tutur kata Bileam bin Beor, tutur kata orang yang terbuka matanya. Alangkah indahnya kemah-kemahmu hai Yakub, dan tempat-tempat kediamanmu hai Israel, sebagai lembah yang membentang semuanya, sebagai taman di tepi sungai, sebagai pohon gaharu yang ditanam Tuhan, sebagai pohon aras di tepi air. Datanglah seorang manusia keluar dari benihnya, dan dia akan berkuasa mengatasi bangsa-bangsa, dan kerajaan Gog akan dimuliakan, sedang kerajaannya akan bertambah-tambah. Allah telah memanggil dia keluar dari Mesir, kemuliaan kuda pertanduk ada padanya. Dia akan menelan bangsa-bangsa yang menjadi lawannya, dan dia akan mengeringkan susu mereka. Dan dengan anak panahnya dia akan menembusnya. Ia meniarap dan merebahkan diri sebagai singa jantan dan sebagai singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Aku melihat dia tetapi bukan sekarang, aku memandang dia tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel, dan meremukkan pelipis-pelipis Moab, dan menghancurkan semua anak Set. Maka Edom akan menjadi tanah pendudukan, dan Seir akan menjadi tanah pendudukan musuh-musuhnya itu. Israel akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, dan dari Yakub akan timbul seorang penguasa yang akan membinasakan orang-orang yang melarikan diri dari kota. Hikmat. Diambil dari kitab Nabi Mika pasal 4 ayat 6 sampai ke 7 dan pasal 5 ayat ke-2 sampai ke-4. Mari memperhatikan. Demikianlah firman Tuhan, aku akan mengumpulkan mereka yang pincang dan akan menghimpunkan mereka yang terpencar-pencar, dan mereka yang telah kucelakakan. Mereka yang pincang akan kujadikan pangkal suatu keturunan, dan yang diusir suatu bangsa yang kuat. Dan Tuhan akan menjadi raja atas mereka di Gunung Sion dari sekarang sampai selama-lamanya. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel, maka ia akan bertindak dan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Hikmat. Diambil kitab Nabi Yesaya pasal ke-11 ayat 1 sampai yang ke-10. Mari memperhatikan. Akan keluar dari tumbul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang, tetapi ia akan menghakimi orang-orang dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas menyerti dengan kejujuran. Ia akan mengajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan. Seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang, serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anak-anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada lagi yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Pada waktu itu taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa.
ia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat pula tangannya untuk menebus sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur dan di Mesir, di Patros, di Ethiopia dan di Elam, di Sinear, di Hamat dan pulau-pulau di laut. Hikmat. Ambil dari kitab Baruk pasal 3 ayat 36 sampai pasal keempat ayat yang keempat. Mari Dalam perhatikan. Alkitab, tiada satupun yang terbilang di sampingnya. Segala pengetahuan berasal daripadanya. Lalu dianugerahkannya kepada Yakub hambanya dan Israel yang dikasihinya. Sesudahnya hikmat dinyatakan di atas bumi, lalu berdiam di tengah-tengah manusia. Hikmat itu ialah kitab ketetapan Allah, hukum Taurat yang tinggal tetap untuk selama-lamanya. Semua yang berpegang kepadanya memperoleh kehidupan, sedangkan yang meninggalkannya mendapat kematian. Berbaliklah hai Yakub, genggamlah hikmat itu, berjalanlah menuju kilauan di hadapan cahayanya. Kemuliaan itu jangan kau serahkan kepada orang lain, atau kemunculanmu kepada bangsa yang asing. Berbahagialah kita ini hai Israel, oleh karena kita mengetahui apa yang berkenan pada Tuhan. Hikmat. Diambil dari kitab Nabi Daniel pasal yang kedua ayat 31 sampai 36 dan ayat yang ke-44 sampai 45. Mari perhatikan. Penglihatan, yakni sebuah patung yang amat besar. Patung ini tinggi berkilau-kilauan luar biasa, tegak di hadapan Tuanku dan tampak mendahsyatkan. Adapun patung itu kepalanya dari emas tua, dada dan lengannya dari perak, parutan pinggangnya dari tembaga, sedang pahanya dari besi dengan kakinya sebagian dari besi dan sebagian lagi dari tanah liat. Sementara Tuanku melihatnya, terungkit lepas sebuah batu tanpa perbuatan tangan manusia, lalu menimpa patung itu tepat pada kakinya yang dari besi dan tanah liat itu sehingga remuk. Maka dengan sekaligus diremukannya lah juga besi, tanah liat, tembaga, perak dan emas itu, dan semuanya menjadi seperti sekam di tempat pengirian pada musim panas. Lalu angin mengembuskannya sehingga tidak ada lagi bekas-bekasnya yang ditemukan. Tetapi batu yang menimpa patung itu menjadi gunung besar yang memenuhi seluruh bumi. Tetapi pada zaman raja-raja Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan kekuasaannya tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya, tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuhan kulihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia sebuah batu terungkit lepas dari gunung itu dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak dan emas itu. Allah yang maha besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Hikmat. Diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 9 ayat ke-6 sampai yang ke-7. Mari perhatikan. Lain untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, dan pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sebab aku akan mendatangkan damai sejahtera ke atas para penguasa dan ketentraman atas dia. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Hikmat. Diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-10 sampai 16, dilanjutkan dengan pasal yang ke-8 ayat 1 sampai ke-4 dan ayat yang 9 dan 10. Mari perhatikan. Melanjutkan firman-Nya kepada Ahaz, katanya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah dengarkan hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perawan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ia akan makan daging dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sebab sebelum anak itu tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik, maka negeri yang kedua rajanya yang kota putih akan ditinggalkan kosong. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa, Maher Shalal Hasbas. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku mengambil istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal Hasbas. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik
dan jarahan Samaria akan diangkut di teman Raja Asyur. Ketahuilah hai bangsa-bangsa dan terkejutlah, perhatikanlah hias segala pelosok bumi, berikat pingganglah dan terkejutlah, berikat pingganglah dan terkejutlah. Buatlah rancangan, tetapi akan gagal juga. Ambillah keputusan, tetapi tidak terlaksana juga, sebab Allah menyertai kami. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Karena Engkau ya Allah adalah kudus, kepadamu kami sampaikan kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Allah Maha Kudus, Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Lebih kuat dinamis. Sang Kuasa Maha Kudus, Sang Bapa Maha Kudus, kasihanilah kami. Hikmat. Dari surat Ibrani pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-12. Mari memperhatikan. Pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan pembersih dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakannya kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah Ia katakan, Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapanya, dan ia akan menjadi anakku. Dan ketika Ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, Ia berkata semua malaikat Allah harus menyembah Dia. Dan tentang malaikat-malaikat Ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai, dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Tetapi tentang anak Ia berkata, tahtamu ialah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allahmu telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan, melebihi teman-teman sekutumu. Dan pada mulanya ya Tuhan, Engkau telah meletakkan dasar bumi, dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi Engkau tetap ada, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian, seperti jubah akan Engkau gulungkan mereka, dan seperti persalinan mereka akan diubah. Tetapi Engkau tetap sama, dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Kami sejataya Bapak Ibu Saudara pembaca. Haleluya, haleluya.
hikmat tegak bangkitlah, mari kita mendengarkan Yesus suci. Damai sejahtera bagi semua. Pembacaan diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 20. Mari perhatikan. Pada waktu itu Kaisar Agustinus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret di Galilea, di Yudea, di kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria yang untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan bersinar dan kemuliaan dengan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan berbaring di palungan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang pada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukannya apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Salam Aleichem Bisem Hamasya. Ada ya menghadap ke sini ya, nggak gini, nggak senden, ya, enak lihat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Allah
menciptakan manusia itu baik, suci dan murni. Itu sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Efesus 1 ayat 4 dan juga di dalam Kejadian 26 sampai 27. Di mana dikatakan bahwa sebelum Allah itu menciptakan manusia, Allah telah merancangkan bahwa melalui dia, yaitu melalui Sang Sabda, manusia itu diciptakan suci, tak bercacat di hadapannya. Menunjuk pada artian bahwa memang manusia itu adalah gambar dan rupa Allah. Ketika kita berbicara tentang gambar dan rupa, kita sedang berbicara tentang potensi. Bahwa manusia itu mempunyai potensi untuk sama atau merefleksikan apa yang ada di dalam Allah, yaitu kesucian, keagungan, dan kemuliaan, serta mengambil bagian di dalam kodrat ilahi. Nah, berbicara tentang rupa dan gambar, kita sedang berbicara tentang kualitas. Bahwa manusia itu dapat mencapai rupa, mencapai kesucian, mencapai kemurnian. Syaratnya adalah hidup suci, hidup murni, dan selalu mengikuti apa yang menjadi kehendak Allah. Tataran dan standar yang Allah berikan di dalam hidup manusia untuk struggling ini, rupanya telah dilanggar, rupanya telah diterak, sehingga dia ingin mencapai rupa itu dengan jalan pintas, mengikuti apa yang menjadi bisikan iblis di dalam kalbunya, di dalam batinnya, di dalam hatinya, sehingga dia memakan buah yang sebenarnya adalah sebagai sarana uji manusia untuk mencapai apa yang dikatakan dengan rupa. Akhirnya manusia terputus dari Allah. Manusia itu tidak hidup lagi dengan Allah. Manusia menjadi makhluk yang terasing, makhluk yang terpisah, bahkan menjadi anak yatim piatu dan terpisah dari Allah. Padahal Allah itu adalah sumber hidup, sumber kebajikan, sumber kebenaran. Nah, pisah dari Allah, maka bukan kebenaran yang didapat, tetapi kebobrokan. Bukan hidup yang didapat, tapi kematian. Karena itulah, setelah manusia itu jatuh di dalam dosa, manusia menuruti apa yang menjadi keinginan dagingnya, berbuat sesuatu yang bertentangan dari apa yang Allah kehendaki. Tetapi ingat bahwa Allah itu mengasihi, Allah itu mencintai manusia. Allah tidak menginginkan manusia itu mati, tetapi yang diinginkan oleh Allah adalah manusia itu hidup. Karena itu ada janji Allah kepada Adam dan Hawa. Janjinya apa? Bahwa keturunanmu akan meremukkan kepalanya dan keturunannya akan meremukkan tumitnya. Artinya apa? Artinya berbicara tentang salib. Artinya berbicara tentang apa yang ada di depan. Tetapi untuk mencapai apa yang ada di depan itu, Allah menyatakan kehendaknya melalui leluhur, para nabi, para orang bijak pada waktu itu. Nah, siapa kehendaknya ini? Kehendaknya ini akhirnya terkristal, terwujud, dan termanifestasikan di dalam sosok mulia, sosok suci, sosok yang agung, yaitu Sang Firman yang menjelma menjadi manusia. Nah, Firman yang menjadi manusia ini disebut Yesus, yang artinya Hamasyah, Allah yang menyelamatkan.
dari kata Yesus atau Hamasya, kita mengerti bahwa kedatangan Allah ini mempunyai misi. Kedatangan Allah ini mempunyai visi. Visinya apa? Mengembalikan manusia kepada fitrahnya yang telah rusak. Dikembalikan pada posisi pra-lapsarian, yaitu keberadaan sebelum jatuh dalam dosa. Padahal untuk menebus manusia, ya, untuk mendamaikan manusia, Allah itu harus memenuhi apa yang menjadi kata-katanya sendiri. Dikatakan bahwa terkutuklah orang yang dipaku di atas salib. Ini adalah merupakan suatu keinginan Allah bahwa untuk menebus, untuk mendamaikan manusia, maka manusia harus mau disalib. Tetapi melihat Yesus, sak egeneto, sang sabda menjadi daging. Nah, daging yang dikenakan ini adalah totalitas daging kemanusiaan masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Sehingga ketika Yesus itu disalib, ya disalib bukan hanya dagingnya Yesus, tetapi totalitas daging kemanusiaan kita, masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Padahal dengan disalibkannya Yesus, tuntutan Taurat itu telah digenapi. Tuntutan Taurat itu telah dipenuhi. Berarti kalau manusia, kalau demikian disalibkan Yesus, maka manusia didamaikan, maka manusia disucikan, maka manusia itu dipulihkan, maka manusia dikatakan sebagai anak-anak Allah, atau dapat dikatakan sebagai ciptaan baru. Nah, pada waktu ini, saat kelahiran Sang Sabda ini, gereja belum ada. Tetapi realita gereja ini telah dibayang-samarkan, karena gereja itu adalah menunjuk kepada Yesus Kristus itu sendiri. Karena itulah kelahiran Kristus ini adalah awal dari karya inkarnasi Sang Sabda. Dan itu dilanjutkan sampai dia dibelenggu dan mati serta bangkit dari antara orang mati. Dari sini kita dapat melihat bahwa kedatangan Kristus yang pertama kali ini adalah merupakan suatu yang jangan disia-siakan. Karena kedatangan ini membawa damai. Kedatangan ini membawa suatu kegembiraan bagi kita. Jangan disia-siakan. Karena kedatangan yang kedua ini, Kristus tidak akan membawa damai, tetapi mengerikan bagi orang yang tidak baik, bagi orang yang melakukan sesuatu bertentangan dari Allah. Karena itulah Natal ini adalah sebagai kabar baik bagi kita. Karena Sang Sabda telah bertemu dengan umatnya. Yang tidak kelihatan telah bertegur sapa dengan yang kelihatan, yang Allah telah berjabat tangan dengan manusia. Itu sebabnya Sang Sabda dikatakan Sang Manunggaling Kawruan Gusti. Artinya sang keselamatan itu. Jadi kalau kita ingin supaya selamat, maka ini saatnya buka hati kita, buka pikiran kita, buka langkah kita. Karena warta ini adalah warta yang menggembirakan, warta yang menyelamatkan, dan warta yang membawa pembaharuan di dalam hidup kita. Jangan sia-siakan. Natal ini adalah wacana terbukanya pintu surga untuk kita datang dan menyatu kepadanya. Karena dengan menyatu dengan Kristus yang adalah jelmaan Sang Sabda, keselamatan, harapan, pembaharuan itu ada di depan kita. Karena itu bangkitlah dan satukan kalbu kita, karena hanya di dalam Dia ada keselamatan, ada pembaharuan, dan ada renovasi di dalam kehidupan kita sampai Kristus datangnya kedua kali. Itu sebabnya sakramen perlu dalam gereja kita. Karena sakramen itu yang menghantar kita untuk senantiasa menyatu terus. Karena dalam sakramen
kita masuk di dalam kehidupan Kristus. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Langsung aja diangkat kita semua. Anugerahkan agar selalu dijaga oleh kuasa-Mu. Boleh kiranya kami menyampaikan kemuliaan kepadamu, kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kita menggambarkan kerubin kepada Sang Tritunggal. Kiranya Tuhan Allah kita mengingat kita semua dalam kerajaan-Nya sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kiranya Tuhan menyatakan metropolitan kita Potius, para umat yang tidak hadir pada saat ini untuk mengambil tubuh dan darah-Mu. Ingatlah dalam kerajaan-Mu sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Marilah kita lengkapi doa kita kepada Tuhan. Bagi benda-benda anugerah mulia yang persembahkan di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi rumah kudus ini dan bagi mereka yang masuk dalam dengan iman, kekusukan, tak rasa takut akan Allah, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi pelepasan kita dari semua kesakan, murka, kebutuhan, mari kita berdoa kepada Tuhan. Tolonglah selamatkanlah kasihannya dan unagami Allah dengan rahmat-Mu. Bagi sepenuh hari ini agar boleh hidup suci, sempurna, murni dan tanpa berbuat dosa, mari kita memohon kepada Tuhan. Bagi malaikat damai pembimbing setia penjaga tubuh dan jiwa kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Bagi pengampunan dan penghapusan dosa dan pelanggaran-pelanggaran kita, mari kita memohon kepada Tuhan. Bagi segala yang baik dan berguna bagi jiwa kita dan bagi perdamaian dunia, mari kita memohon kepada Tuhan. Agar kita menjalani sisa-sisa hidup kita dalam damai sejahtera dan pertobatan, mari kita memohon kepada Tuhan. Agar hidup secara Kristen tanpa tanpa cacat celah, serta damai sejahtera sebagai pertanggungjawaban yang baik dari takhta pengadilan Kristus yang menakutkan itu. Mari kita memohon kepada Tuhan.
dengan mengambil tersuci merpati mulia Sang Theotokos selalu Pramaria dengan sampah tersuci. Marilah kita menyerahkan tas ini seorang yang lain dan dengan segenap hidup kita kepada Kristus Allah kita. Melalui pengasihan dari anak punya tunggal yang dengan yang kau dipuja bersama Roh Maha Kudus, maka kita memberi hidup sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Marilah kita mengasihi satu sama lain dengan satu pikiran dan kita boleh mengaku. Pintu gerbang dalam hikmat, mari kita memperhatikan. Pada satu Allah, Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan, dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah, yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman, terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati, yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu Sang Hakikat dan Sang Bapa, yang melaluinya segala sesuatu yang diciptakan, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari surga dan menjelma oleh Sang Roh Kudus dan dari Sang Perawan Maria serta dengan Maria, telah disalibkan demi keselamatan kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, ia menderita sakit dan dikuburkan, dan telah bangkit lagi pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci, dan telah naik ke surga setelah duduk sebelah kanan Sang Bapa, serta dia akan datang lagi dalam kemuliaan untuk mengakhiri orang hidup maupun orang mati, yang kerajaan tidak akan ada akhirnya. Dan aku percaya pada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup, yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama dengan Sang Bapa, Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Aku percaya pada gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Aku mengakui satu baptisan bagi pengampunan dosa-dosa. Aku mengucapkan kebangkitan orang-orang mati serta kehidupan zaman yang akan datang. Amin. Mari kita berdiri dengan baik. Mari berdiri dengan rasa gentar dan kusuk. Marilah kita memperhatikan agar kita boleh mempersembahkan persembahan ini kudusin dalam damai sejahtera. Kasih karunia Tuhan kita Kristus dan kasih Allah Sang Bapa serta persekutuan Sang Roh Kudus menyertai kamu semua. Marilah kita mengangkat hati kita. Marilah kita mengaturkan syukur kepada Tuhan. Sambil menyanyi, menyuarakan, meneriakan, dan mengatakan kidung keunggulan. Kita memberikan suatu warisan kepada kami sebagai peringatan dan sebagai pemberitaan yang mendatangkan keselamatan dan melakukan dosa dengan apa yang kita baca ketika kita membuka kematian serta perbuatan membaik itu pada malam dia menyerahkan diri bagi selamat yang mengambil roti Tuhannya yang kudus tanpa cacat menunjukkan kepada Allah Sang Bapa menyampaikan ucapan sudah memberkati kita menguduskan dan mecah-mecahkan roti dan memberikan pada para murid yang putus katanya.
Marilah, makanlah, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu, bagi pengampunan dosa-dosa. Dengan cara yang sama setelah mengambil cawan anggur dan mencampurkan dengan air, dia mengucap syukur atasnya, memberkati, menguduskan dan membagi-bagikannya kepada murid-murid dan rasul yang kudus, katanya, minumlah kamu semua darinya, inilah darahku dari darah perjanjian baru yang telah dicurahkan bagimu dan bagi semua orang karena bagi pengampunan dosa-dosa. Benda-benda anugerah yang daripadamu kepadamu kami persembahkan bagi semua dan melalui semua. Roti ini tubuh Kristus yang mulia. Amin. Dan apa yang dalam cawan ini darah Kristus yang mulia. Amin. Berkati keduanya ya Bapa. Amin. Ya Allah, dikorbankan bagi kehidupan dan keselamatan dunia. Amin. Teristimewa baik tak tersuci merupakan mulia Sang Theotokos dan selalu Perawan Maria. Sungguhlah patut dan benar memberkatimu ya Sang Theotokos, yang selalu terberkati dan sangat termurni serta Bunda dari anak kita, lebih terhormat dari kerubin dan berbanding lebih mulianya dari para serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau kujunjung tinggi. Lebih daripada itu ya Tuhan, ingatlah akan metropolitan kita Photius yang engkau karuniakan bagi gereja kudusmu dalam segala kedamaian, hormat, kesehatan, dan panjang umur, untuk dapat mengajarkan firman kepadamu secara benar. Dan lagi mereka yang persembahkan benda-benda anugerah kudus ini kepada Tuhan Allah kita, para presbiter, para yang terhormat, para diakon dalam Kristus, dan setiap jenjang keimaman, bagi keselamatan mereka, bagi ketenangan dan kedamaian di seluruh dunia, bagi keteguhan gereja kudus milik Allah, dan keselamatan dan pertolongan kepada umat yang hadir di sini, mereka yang selalu diingat, dan bagi semua umat. Dan karuniakanlah agar dengan satu suara dan satu hati boleh kiranya kami memuliakan memuji namamu yang agung dan hebat, Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kasih karunia dari Allah kita yang Maha Pencipta dan Juru Selamat kita Yesus Kristus kiranya menyertai kalian semua.
Setelah memperingati semua orang suci lagi sekali lagi, mari kita berdoa kepada Tuhan. Bagi benda-benda anugerah mulia yang dipersembahkan di sini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Agar Allah kita yang Maha Pengasih yang telah menerimanya pada mezbahnya yang surgawi dan tak terlihat oleh mata bagi nafas bau banur rohani mengirimkan kita rahmat ilahi dan karunia Sang Roh Kudus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Sementara kita memohon baik persatuan iman dan persatuan Sang Roh Kudus, mari kita menyerahkan tak sendiri seorang pada yang lain dan dengan segenap hidup kita pada Kristus Allah kita. Dan anggaplah kami layak ya bagi naga dengan keberanian tanpa penghukuman berani untuk menggelakkan Engkau Allah surga Bapa dan mengatakan, dikuduskanlah kiranya nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari si jahat. karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu, tak sepanjang segala abad. Damai sejahtera bagi semua. Marilah kita tundukkan kepala kita kepada Tuhan. Melalui kasih karunia dan belas kasihan serta kasih dari anak tunggal pada manusia, yang dengan yang Kau dipuja bersama dengan Roh-Mu yang Maha Kudus, Maha Baik dan berhidup sekarang dan selalu, serta sepanjang segala abad. Mari perhatikan benda-benda suci bagi orang-orang suci. Amin. Pujilah dari surga, pujilah Tuhan. Kepunan cawan, kepunan dari Sang Roh. Kurang banyak. Kami biasa banyak. Itu berkata kehangatan berbagai dengan tersang Roh Kudus. Aku percaya dan mengaku bahwa Engkau adalah sungguh-sungguh Sang Kristus, Putra dari Allah yang hidup, yang telah datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan orang-orang berdosa yang diantaranya aku layak. Sudah aku percaya serta inilah darah-Mu yang mulia, kami yang berdoa kepadamu, kasihilah dan ampunilah segala pelanggaranku,
yang secara sengaja maupun yang tidak, dalam perkataan maupun dalam tindakan, baik yang ketahuan maupun yang tak ketahuan. Dan anggaplah aku layak tanpa penghukuman untuk ikut serta ambil bagian dalam rahasia kudus-Mu, bagi penghapusan dosa-dosa dan bagi kehidupan yang kekal. Amin. Terimalah aku hari ini ya Putra Allah, sebagai yang ikut ambil bagian dalam pesta mistikamu, karena aku tak akan membicarakan rahasiamu kepada musuh-musuhmu, serta tak akan menciummu sebagaimana Yudas. Namun sebagaimana securi aku akan mengaku, ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang. Dari surga, di tempat tinggi, Dengan rasa gentar pada Allah, dengan iman dan data dan kasih, datang mendekatlah. Sebagai yang ikut ambil bagian dalam pesta mistikamu, karena aku tak akan membicarakan rahasiamu kepada musuh-musuhmu. Nama? Mas Eva. Nama percaya langsung. Hamba Allah. Langsung. Terima Ya Tuhan, ingatlah akan aku datang dalam kerajaan-Mu. Manakala terima tubuh dan turut Aku hari ini aku Allah, sebagai yang ikut bagian dalam pesta mistikamu, karena aku takkan membicarakan rahasiamu kepada musuh-musuhmu, serta takkan menciummu sebagaimana Yudas. Namun sebagaimana si pencuri aku akan mengaku, ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. hamba Allah. Terimalah aku hari ini ya Putra Allah, sebagai yang ikut ambil bagian dalam pesta mistikamu, karena aku takkan membicarakan rahasiamu kepada yang lebar, serta takkan menciummu sebagaimana Yudas. Namun sebagaimana si pencuri aku akan mengaku, ya Tuhan, ingatlah akan aku apabila Engkau datang dalam kerajaan. Enak berlutut, ngasihnya Berlutut gampang. juga. Berlutut aja, enak, ngasihnya gampang. Kalau jongkok sulit. Ingatlah akan aku apabila Engkau datang dalam kerajaan-Mu. Hamba Allah semua tubuh dan hamba Allah semua tubuh dan hamba Allah. Maximilianus. Lunalah Tuhan. Hamba Allah. Bonifasius. Ambala. Awas, awas. Dah, Enggak. Nanti. Kamu, Prok. hamba Allah. Prokopis. Terakhir ya. Hamba Allah. Betul kan? Tidak. Iya, Mas. Ya Allah, selamatkan dan berkati warisan milik-Mu. Kita telah melihat terang benar, telah terima salur yang dari surga. Kita temukan iman
tunggal yang tak terpisahkan. Dialah yang menyelamatkan kita. Biarlah mulut kami dipenuhi dengan pujian-Mu ya Tuhan, agar kami dapat menyanyikan kemuliaan-Mu sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Engkau telah membuat kami layak untuk ikut ambil bagian dalam pesta misteri Kamu yang kudus. Jagailah kami dalam kekudusan-Mu, agar kami tetap tinggal dalam kebenaran-Mu sepanjang hari. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdiri setelah kita dengan layak menerima rasa Kristus yang bersifat ilahi murni surga yang memberi hidup dan hebat. Dengan layak mari kita bersyukur pada Tuhan. Tolonglah selamatkanlah kasihan dan guna kami ya Allah dengan rahmat-Mu. Sambil memohon kepada Tuhan agar segenap hari ini kiranya kita boleh tersempurna, suci, dan penuh damai, sejahtera, dan tanpa dosa. Marilah kita menyerahkan kita sendiri serta yang lain, dan dengan segenap hidup kita pada Kristus salah kita. Karena Engkaulah kekudusan kami, dan kepadamu kami sampaikan kemuliaan, kepada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Mari kita keluar dengan damai. Dalam nama Tuhan. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Ya Engkau yang demi segala korban pujian dan penyembahan berkenan menerima korban akali tanpa tertunda darah ini dari mereka yang tenang dengan segenap hati berseru padamu. Ya Kristus Allah kami, anak Allah dan domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Ya lembu korban yang tanpa cacat celah dan tanpa dosa telah dikorbankan bagi kami seorang secara sukarela, yang dipecah-pecahkan namun tak pernah terpecah-pecah, yang dimakan namun tak pernah habis termakan, tetapi menyucikan mereka yang memakannya, yang dalam peringatan akan penderitaan secara sukarela dan kebangkitan yang memberi hidup pada hari ketiga, telah membuat kami yang mengambil bagian dari rahasia-rahasia kudus-Mu yang tak dapat diterangkan, yang dan surgawi serta menakutkan, tubuh-Mu yang suci dan darah-Mu yang mulia. Jagilah kami para hamba-Mu dan pelayan-Mu, dan segenap pemerintah negara kami, dan angkatan personel negara kami, dan umat yang hadir di sini, dalam kekudusan, dan karuniakanlah kami di setiap saat dan setiap waktu, untuk tetap merenungkan kebenaran-Mu, sehingga dengan dibimbing dalam kehendak-Mu, serta melakukan segala hal yang berkenan padamu, boleh kiranya kami menjadi layak untuk menerima bagian di dalam sebelah kanan-Mu, pada saat Engkau datang kembali, untuk menghakimi orang yang hidup maupun orang mati. Lepaskanlah di antara saudara-saudara kami yang dalam tahanan, kunjungilah mereka yang sakit, nakodai mereka yang sedang dalam bahaya di dalam air. Berikanlah istirahat kepada mereka yang telah mendahului kami ke tempat peristirahatan mereka dalam pengharapan akan kebangkitan dan hidup yang kekal dengan terang dan kemuliaan wajah-Mu. Dengarkanlah mereka yang mengharapkan pertolongan-Mu, karena Engkaulah pemberi segala yang baik, dan kepadamu kami sampaikan kemuliaan, ucapan syukur dan sembah pada Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad.
Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Terpujilah kiranya nama dari Tuhan, mulai sekarang dan sampai selamanya. Mari kita berdoa pada Tuhan. Tuhan kasihanilah. Kiranya berkat Tuhan dan pengasihannya turun atas saudara sekalian, melalui rahmat-Ilahnya serta kasih pada manusia sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Kemuliaan bagimu ya Kristus Allah, hormat kami, kemuliaan bagimu. Bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Ya Bapa, sampai Kiranya Kristus Allah kita yang benar, yang telah lahir dari perawan, menyelamatkan dan mengasihi kita semua sebagai Allah yang baik, maha kasih dan pengasih manusia, melalui doa permohonan dari ibunya yang suci dan murni, melalui kuasa salib yang mulia dan beri lutut, melalui perlindungan dari kuasa surgawi, melalui doa perlindungan dari perintis jalan dan nabi yang mulia Yohanes Pembaptis, doa permohonan dari para rasul yang mulia dan unggul, doa permohonan dari Jana Suci Dimitrius yang terima Allah, doa permohonan dari Datuk Mesangtus Kapten Hanam, doa permohonan dari Jana Suci yang namanya kita peringati hari ini, doa permohonan dari semua orang suci. Kasihlah kami dan selamatkan kami, karena Engkau adalah baik dan pengasih manusia. Melalui doa-doa Bapa suci ya Tuhan Kristus Allah kami, kasihanilah dan selamatkanlah kami. Yang memberkati kami dan yang menyucikan kami. Berkati ya Tuhan, semoga panjang umur. Kiranya berkat Sang Tritunggal Maha Kudus selalu melindungimu. Tuhan memberkati. Ayo. Roti. Jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Ini aja nyala. Yang itu. Gelap. Gimana sih kamu? Rotinya itu loh. Lahir muliakanlah Kristus dari surga, segera songsonglah. Kristus di bumi muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya. Dia yang didapati melanggar kepada Allah yang menciptakan, dan ditundukkan kepada kelapukan, jatuh dari kehidupan ilahi. Sang pencipta maha bijaksana telah menebus dia, karenanya dia dimuliakan. Kristus lahir muliakanlah. Kristus dari surga segera songsonglah. Kristus di bumi muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya. Ketika Sang Pencipta melihat manusia di bumi itu binasa, Ia telah turun dari surga melalui Sang Perawan Maria yang suci, telah mengambil daging kita, karenanya Dia dimuliakan. Kristus lahir muliakanlah. Kristus
songsonglah. Kristus di bumi muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya. Sang hikmat dan kuasa sabda Allah, putra dari Sang Bapa, Kristus Allah yang tak diketahui para kuasa surga, dan bersembunyi dari apa yang ada di bumi. Sebagai manusia telah memenangkan umat manusia, karenanya Dia dimuliakan. Kristus telah dimuliakanlah. Kristus dari surga segera songsonglah. Kristus di bumi muliakanlah. Nyanyilah bagi Tuhan hai seluruh bumi, dan segera songsong kelahirannya. Kristus telah lahir. Muliakanlah Dia. Kristus telah lahir. Muliakanlah Dia. Terang Kristus telah ada di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Mana rotinya? Nyalakan. Anu, kipas anginnya. Kipas anginnya. Bentar. Ayo, masih. Ayo sini. Udahlah cepetin. Mari. Ayo. Pakai tiara nggak apa-apa. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Gak boleh buang lu ya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Kiranya tubuhmu yang suci ya Kristus Tuhan sabda lasman kami menjadi sarana hidup yang kekal, dan darahmu yang mulia sebab menjadi pengampunan dosa-dosa. Kiranya tawan yang atasnya kami naikkan syukur ini menjadi sukacita, kesehatan, kegembiraan, dan pada saat kedatanganmu kali kedua yang menakutkan, jadikanlah aku orang berdosa ini layak untuk berdiri sebelah kanan kemuliaanmu melalui permohonan dari ibumu yang tanpa cacat dan segenap orang suci. Amin. Suaramu telah menjangkau ke seluruh penjuru dunia oleh karena pendengaran perkataanmu. Di situlah engkau mengajarkan ajaran ilahi, menegaskan sifat keberadaan dan mengatur keraiban manusia. Ya engkau imam yang terpuji, Bapak Basilius yang terhormat, permohonlah kepada Kristus Allah untuk mengaruniakan belas kasihan yang besar. Engkau nyata sebagai fondasi gereja yang tak tergoyahkan, memberikan suatu kuasa tak tergoyahkan kepada semua makhluk, dan memeteraikan dengan pengajaranmu. Ya yang menyatakan hal surgawi, ya Basilius yang terhormat, gereja dinyatakan kepada semua sebagai cakrawala yang bersinar amat terang, memimpin umat ambilkan beriman air kepada jalan kurang terang. banyak. Air dingin ini gimana sih Bapri Babil? dan perseru ya Tuhan, kuatkanlah di bawah rumah ini landasan batu karang iman. Tuhan kasihanilah, 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 Tuhan kasihanilah. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Lebih terhormat dari kerubim dan tak terbanding lebih mulianya daripada serafim, dan tanpa cacat celah melahirkan Allah Sang Sabda. Sungguh kaulah Sang Theotokos, engkau pejunjung tinggi. Kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, serta Sang Roh Kudus sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah, Tuhan kasihanilah. Melalui doa-doa dari Bapa dan Ibu suci ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin.